Oke, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan mencoba memberikan review ke teman-teman secara menyeluruh untuk sebuah Polygon Stratos S7. Ini versi tahun 2020, ukurannya S. Apa aja yang kita dapat dengan harga yang saat ini dibanderol 19.850.000 ya, untuk yang versi 2021, karena kombinasi warna ini sudah tidak keluar lagi, diganti dengan kombinasi warna yang putih. Kalau soal warna sih itu remenan ya, artinya mungkin ada yang lebih suka warna yang ini, mungkin ada yang lebih suka warna yang sebelumnya yang hijau itu, mungkin juga ada yang lebih suka warna yang terbaru yang putih dan coklat susu itu. Kita lihat dulu perbandingannya dengan tahun 2019 yang sebelumnya. Kalau tahun 2018 Stratos S7 itu dia pakai 105-5700 yang masih 10 speed. 2019 sudah jadi 5000 R7000, 2019, 2020 juga R7000, dan 2020 juga masih pakai Shimano 105 R7000. Nah, yang membedakan dengan tahun 2019 ada di sini. Kalau tahun 2019 di sini dia pasti pakai sizingnya itu angka 48, 50, kemudian 53, 54 dan seterusnya. Yang tahun 2020 dia sudah pakai ukuran huruf. 19 itu pakai angka, kalau 2020 pakai ukuran huruf. Dan seri yang tahun 2020 itu sudah ada ini stikernya UCI approved. Jadi dia sudah didesain dan lolos sertifikasi UCI, artinya dia boleh untuk balapan resmi, itu sudah boleh Stratos S7 yang 2020 ini. Lalu perbedaan yang berikutnya dari tahun 2019 ada pada apa ya, wheelset masih sama, mungkin cuma itu aja ya bedanya dengan tahun 2019. Makanya kadang di pasar itu kita suka bingung mana yang 2019, mana yang 2020. Beberapa orang juga mungkin bahkan menjual tahun 2019 dengan dikatakan tahun 2020. Nah, untuk itu kita perlu tahu perbedaannya supaya tidak salah beli atau tidak salah dan percaya pada satu informasi yang tidak valid. Yang tahun 2020 jika dia sudah menggunakan saddle ini, modelnya Entity Flak 2. Saddlenya bentuknya lebih kecil dan juga lebih ramping. Kalau dilihat dari jauh terlihat cukup keren karena dia itu bisa mempertinggi kesan seat postnya dengan bentuknya yang kecil, dan juga railnya sudah pakai chromoly CRMO. Drifter dia menggunakan Shimano 105 R7000 drifternya. Kemudian droppernya menggunakan Entity Expert. Ini di sini bentuknya agak lebar dan sudah banyak campuran karbonnya. Jadi udah nggak alloy banget. Suaranya itu udah ada campuran komposit karbonnya. Jadi ini ringan. Menurut saya sih cukup worth it untuk dipertahankan. Lalu set kabelnya dia menggunakan set kabel Shimano Sys. Sini ada tulisannya Shimano Sys. Kemudian adjusternya menggunakan jack wire. U-brake depan dan belakang sudah menggunakan Shimano 105. Belakang juga Shimano 105. Kemudian FD, crank, RD semuanya sudah menggunakan Shimano 105. Jadi sepeda ini sudah full menggunakan Shimano 105. Inner kabel tentu saja. Kemudian sprocketnya ini 1130 11 speed, juga menggunakan sprocket Shimano 105 dengan chainringnya dengan rantainya ini menggunakan Shimano X11. Chainring yang digunakan adalah chainring standar. Dia menggunakan chainring 5034 Shimano 105. Udah cukup
banget buat yang mau mulai merintis pakai karbon. Oke, brake line-nya masih sangat tebal. Di sini ada titik ini yang menunjukkan penggunaan brake line-nya. Jadi kalau titiknya udah mulai hilang tuh berarti brake line-nya udah mulai menipis. Kemudian bannya dia menggunakan Apache Shift V-Tire & Co, juga masih sangat tebal. Ini very low kilometer barangnya, kebetulan saya dapat dari daerah Caruban sana, jadi agak jauh. Kemarin pas jalan ke sana sekalian ngambil ini. Oke, aksesoris terpasang standar, belakang lampu merah, depan lampu yang putih ini. Oke. Lalu pedalnya ini saya pasang buat nyoba kemarin, Shimano R550. Jadi cuma buat nyoba aja. Enak, cukup banget lah untuk latihan road bike karbon. Dan yang paling penting juga adalah sizingnya si Stratos karbon ini. Bentuk framingnya beda dengan Stratos alloy. Kalau Stratos alloy itu nggak ada lengkungan di sini, dia lebih datar begini, dan juga dengan batang-batang yang lebih kecil. Jadi sensasinya itu size S-nya alloy itu sangat kecil. Kalau kita biasanya saya kalau pakai Stratos bisa pakai M atau S, tapi saya lebih suka pakai size yang M karena tinggi badan dasar 168. Dengan size S itu kayaknya sepedanya pas di foto tuh jadi kecil banget, dan emang seat postnya jadi cukup tinggi. Kalau pakai size M saya pas banget pakai sepeda alloynya Stratos, baik misalnya Stratos S2, S3 sampai S5 tuh pas. Tapi pas kemarin saya nyoba karbonnya Stratos S7, saya pernah punya Stratos S7 yang warna terbaru 2021 itu saya dapat size M dan saya ngerasa sangat kegedean. Cirinya adalah di sini seat postnya itu sangat pendek, mungkin segini aja kalau saya pakai size M tuh. Size M nya Stratos S7 itu saya seat postnya cuma naik segini, padahal saya udah ganti sadelnya pakai sadel tusik yang lebih tipis dengan harapan bisa ngangkat si seat postnya lebih tinggi sedikit, tapi ternyata juga tidak cukup membantu. Nah akhirnya saya menyimpulkan bahwa kalau pakai karbon Stratos S7 atau S8 berarti size saya itu lebih fit ke size S. Jadi tinggi saya 168, size saya adalah S kalau pakai Stratos S7. Kalau pakai size M berarti tingginya harus lebih dari 170 menurut saya. Kurang dari itu nanti bentuknya itu sepedanya jadi kurang bagus. Itu. Kemudian kita akan coba lihat dari sisi yang lain. Sepeda ini very low kilometer penggunaannya, jadi benar-benar sangat mulus, nggak ada lecet sama sekali di bagian crank, framing dan seterusnya, tuh nggak ada lecetnya sama sekali. Ini ownernya yang lama beli, kemudian dia ternyata harus segera berangkat ke kilang minyak karena kerjanya di Pertamina, jadi cuma dipakai sekitar sebulan dan cuma digunakan sekitar 3 atau 4 kali. Ini teman-teman bisa lihat di sini, pin ban yang ada di tengah itu masih ada. Kalau pin bannya di samping dan masih ada itu sangat masuk akal karena dia nggak nyentuh aspal. Tapi ini yang di tengah, bahkan yang di tengah ini ada bekas cetakan bannya, dia itu masih ada dan masih belum tergerus aspal. Jadi ini cukup menunjukkan bahwa sepeda ini masih sangat low penggunaannya. Oke. Bobotnya berapa? Sepeda ini sudah saya timbang tadi, bobotnya 8,6 kg dengan tanpa pedal ya, 8,5 sampai 8,6. Timbangan saya itu agak geseh sekitar 100 graman. Jadi saya rasa sih bobot sepeda ini sekitar 8,5 sampai 8,6 kg untuk size S. Oh ya, yang terakhir wheelset yang digunakan itu Entity XL3 dengan bentuk spoke pipih aero spoke yang punya profil wheelset cukup tebal. Jadi ini kalau menurut saya sih ini sangat oke untuk dipertahankan wheelsetnya. Kalau wheelset Stratos S7 yang baru dia malah profilnya lebih tipis, mungkin sekitar 2 cm ya. Jadi lebih tipis lagi, dan itu
menurut saya lebih cenderung untuk climbing. Nah, NTT XL3 yang ini dengan rims yang lebih tebal, saya rasa bisa cukup mendukung sepeda ini ketika harus gas-gasan di flat datar. Untuk climbing juga tentu saja enak tetap karena dia sudah karbon jadi lebih ringan. Oke, mungkin itu dulu review saya untuk si Stratos S7 2020 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau teman-teman suka sama videonya. Dan sepeda ini posisinya adalah for sale atau dijual tanpa pedal klit ya. Jadi dijual tanpa pedal klit, harganya 20 juta. Teman-teman bisa mampir ke rumah buat nengok sepedanya. Ada juga beberapa opsi sepeda lain untuk dilihat-lihat, nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol ngopi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.